Oke, sahabat tangguh, sekarang Zi dan tim Patangami sudah berada di Cengkareng, Jakarta Barat. Ada seorang kakek-kakek penjual es krim berumur 78 tahun, namanya kakek Tamami. Dan dia adalah kakek yang sangat luar biasa bersabar. Nah, sekarang kita tunggu kakeknya datang. Setelah itu Zi akan turun, akan coba mengulik kehidupan kakek mengenai penghasilannya berapa, kenapa kakek masih jualan, dan bagaimana kakek bisa bersabar dalam menjalani hidup. Kita tunggu kakeknya datang sesaat lagi. Itu udah datang tuh. Sahabat tangguh bisa lihat dengan hanya menggunakan sepeda usangnya dan box es krim. Dan kita akan belajar dari sosok kakek Tamami seperti apa. Kita tunggu 15 menit, setelah itu Zi akan turun. Tetap di Pantang Mis. Baiklah sahabat tangguh. Ini es zaman dulu ya, Kak? Tahu zaman dulu, tahu zaman kapan? Zaman now kali ya, Kak? Ada rasa apa nih? Wah, blackcurrant. Cobain ya, Kak? Silakan. Kakek biasa mangkal di sini? Biasanya mah keliling di kampung. Oh, keliling. Ya. Kakek namanya siapa, Kek? Tamami. Tamami. Umurnya berapa? 78. 78 tahun. Oh, masih kuat ngayuh sepeda? Dikuat-kuatin lah. Ini kalau 2.000 modalnya berapa duit? Modalnya 1.100. Sistemnya ngambil apa Ngambil. beli? Kalau nggak laku, Pulangin. pulangin. Besok ganti lagi yang baru. Iya. Oh. Berarti setiap hari kakek bawa berapa es krim? 100 paling banyak. Habis tuh? Paling habis 50, 40. Oh, alhamdulillah ya, Kek. Iya. Kakek anaknya kemana? Anaknya ada di rumah. Nggak kerja? Lakinya yang kerja. Oh, suaminya anak Iya. kakek perempuan. Iya. Lalu kalau kakek tinggalnya sama siapa? Sama ini yang Sama punya bosnya es. aja, Iya. udah. Iya. Kenapa nggak tinggal sama anaknya? Sempit. Tapi masih suka diurusin kan sama anaknya? Semau dia lah. Semau dia. Kalau dia lagi mau ya bantuin. Kalau dia nggak mau ya enggak. Emang anak kakek cuma satu, dia doang? Ada lainnya tapi nggak tinggalnya jauh. Di mana? Di Kapuk juga, masih lingkungan Kapuk tapi di jauh. Mataram. Masih suka nengokin? Enggak benar. Enggak juga. Masya Allah. Padahal rumahnya nggak jauh ya? Dari sini berapa jam? Wah, pakai jam-jaman. Ya Allah, deket tapi nggak pernah nengokin. Suka kangen nggak, Kek? Ya suka. Ya, maaf ya, jadi sedih kakeknya. Istri kakek kemana? Nggak ada. Sudah meninggal. Sudah lama? Enggak. Kakek dari jam berapa sampai jam berapa kalau jualan? Jualan jam
8 sampai jam 4. Bawa duit? Selakunya ini. Paling dikit berapa biasanya? Bisa 60, 70. 70.000. Cukup nggak? Ya bakal makan mah ya dicukup-cukupin, harus cukup. Kalau bersyukur masih tercukupi. Oh iya, alhamdulillah. Kakek mau minum nggak? Enggak lah. Aku cari minum dulu ya, Kek. Ya, ya, ya. Mana ini? Berapaan, Pak? 2.000. Gak ada uang. Dari kemarin ibu janji-janji mau beliin aku es krim tapi enggak. Ambil aja kalau. Tapi nggak ada uangnya. Ini aja belum dapet. Belum dapat uang. Ntar aja ya. Pak, emang berapaan Pak harganya? 2.000. Bukan es krim, Bu. Udah biarin ambil aja. Jangan Pak. Pak, Udah biarin. Udah biarin. Ntar bapaknya rugi nggak ada modalnya. Ya nanti aja ya, sabar ya. Kita cari uang dulu. Nih, nggak apa-apa. Apa mah nanti aja. Pak, gimana Pak? Ntar bapak rugi nyata. Udah biarin. Enggak, cuma satu ini. Masalahnya kan, ini kan punya adik. Kita kalau dia bawa pulang, kan adiknya nangis Pak. Satu lagi lah. Ini. makasih ya, Kek. Ya. Ya, ya. Bapak ini ikhlas ya Pak ya, Ikhlas, makasih Pak ya. ikhlas. Makasih banyak ya. Lahir batin ikhlas. Sama-sama nang, biar pintar. Udah laku, Kek? Halo. Belum. Jadi ibu-ibu yang tadi minta es krim. Kakek kasih. Ya, kasih lah, kasih ya. Ya Allah, Kek. Dikasihnya berapa? 2. 2 lagi. Banyak banget kan, lumayan kayak 4.000. Ikhlas. Ikhlas. Kakek sedih nggak anak-anak kakek? Nggak pernah jenguk kakek? Ya, udah terbiasa sih. Udah terbiasa. Iya, udah Udah lama. terbiasa nggak- nggak ada mereka gitu. Iya. Jadi buat kakek, walaupun nggak pernah dijenguk, walaupun nggak pernah ditengokin, walaupun nggak pernah dikasih duit, biasa aja. Iya mas, maaf, nggak ada recehan. Ini jualan apa, Pak? Es. Es. Iya. Udah lama, Pak, jualannya? Udah puluhan tahun. Oh, puluhan tahun. Iya. Kalau sehari ini penghasilannya berapa, Pak? Nggak tentu, paling habis 60. Oh, rata-rata 60. Iya.
Itu kalau itu modalnya berapa, Pak? Modalnya 1.100. Oh, terus kalau sehari itu bisa untung berapa, Pak? Kalau habis atau... Paling rata-rata 40 sampai 50. Oh, tuh. Apa cukup, Pak, kalau segitu? Ya dicukup-cukupin. Oh, Bapak apa nggak capek, Pak, jualan? Ya capek nggak capek. Oh. Habis mau gimana lagi. Adanya Lah, begini kalau istri Bapak di kampung kampungnya mana? Sumedang. Sumedang. Iya, Nah, Bapak kalau jualan gini sering pulang kampung apa enggak? enggak. Kenapa, Pak? Nggak punya ongkos. Oh, kan daripada jualan ini, Pak, Ya. Bapak capek, bisa udah lanjut, saya kasih saran. Ini loh, Pak, saya aja, Pak, tadi ngemis. Itu penghasilan saya besar loh, Pak. Nih, Bapak lihat nih. Tadi, nih, 300.000 nih, Pak. Loh, ini tadi saya baru nukerin ke bank loh, Pak. Iya, Saya baru nukerin ke bank, dapat lagi. Kan kalau kayak gini kan Bapak kasihan, istri nengoknya lama. Gimana, Pak? Enak loh, Pak. Ya buat ada kemajuan Bapak. Nah, mungkin daripada Bapak udah tua gini, jualan capek. Mau nggak, Pak, ikut saya? ngapain? Ya itu, ngemis. Gimana? Anak saya tuh jadi korban dianya. Besok mau tampil. Mau nggak, Pak, ikut saya? Ngapain? Ya itu, ngemis. Saya nggak mau. Soalnya profesi ngemis itu udah paling rendah. Kan sama-sama cari duit, Pak. Iya, Ah, ah. tapi menjual kehormatan. Emang Bapak nggak capek, Pak, kayak gini, Pak? Kerja tiap hari. Enggak. Enggak capek, semangat ada. Cari makan yang halal, Oh, gitu. yang barokah. Ah, ah. Bakal makan sehari-hari dengan berkah. Oh, gitu ya. Iya. Oh ya, Pak, maaf nih aku ganggu Iya. tadi ini. Enggak. Aku mau jalan dulu ya, Pak ya. Iya, Pak. Laris ya, Pak. Sampai ketemu lagi. Misi, Pak. Siapa? Orang lewat ngajak ngemis. Oh, orang itu ngajak ngemis. Iya. Terus? Ya, nggak minat. Nggak ada selera untuk ngemis. Tempat yang ngemis uangnya banyak. Ya, biar banyak, biar segudang juga kalau nggak selera ya nggak selera. Yang ngebuat tidak selera itu apa? Ya, saya rasa begitu, tidak berkah. Jadi kalau nggak ngemis, kerjaan yang bagus itu apa? Kerjaan yang bagus ya lillahi ta'ala. Apa yang bisa dikerjain, kerjain sesuai dengan perintah Allah. Biar banyak rezekinya, kakek. Ya, kakek pantang Alhamdulillah. ngemis. Baik. Ya. Tunggu, Bri. Mau rasa apa? Rasa rapat. Rasa robot. Nggak ada. Ada stroberi, anggur. Stroberi apa anggur? Ini, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, Kek. Dapat lagi.
somai dulu, kakek mau nggak? Enggak lah. Tunggu bentar ya, aku beliin somai. Ginian semua. Ini rasa apa? Ini blueberry ya? Blueberry. Berapa satunya? 2.000. 2.000. Iya. Oh. Ambilnya ginian di mana, Pak? Di Kapuk. Kapuk. Bapak naik sini, naik sepeda? Bapak nggak capek, Pak, jualan jauh-jauh jalan gitu, Pak? Nggak pengen usaha sendiri aja, Pak, di rumah? Nggak ada modal. Nggak ada modal? Pengennya usaha apa, Pak? Pengennya ya jualan warung kecil-kecilan. Warung ya, Pak, ya? Iya. Warung apa tuh, Pak, kira-kira, Pak? Warung kopi kali ya. Pak, kalau saya bantuin buat modalin gimana, Pak? Mau nggak, Pak? Bukan cuma sekedar kopi, Pak, jadi lebih Iya. besar gitu, Pak. Iya. Tapi ya itu, Pak, barang-barangnya yang sudah masa berlakunya habis gitu, Pak. Mau nggak, Pak? Bapak di rumah aja, nanti saya punya pelanggan itu ke Bapak aja. Jadi Bapak tinggal ambil, mau nggak, Pak? Bapak nggak harus jualin. Jadi orang-orangnya udah ada. Nanti saya suruh ke rumah Bapak aja gitu, Pak. Mau nggak, Pak? Kalau udah kadaluar saya nggak mau. Mau Ya. berusaha yang jujur. Ya. Bapak kerja jujur juga kayak gini aja, Pak. Kalau saya, Bapak lihat sendiri, saya bisa beli ini perhiasan, saya bisa beli mobil, bisa beli rumah, Pak. Emang nggak, Pak? Ya. Emang kenapa, Pak? Kalau nggak jujur, Pak, emang kenapa? Nggak mau, Pak, ya? Ya. Pengennya usahanya yang jujur gitu ya, Pak, ya? Ya nggak melanggar. Ya, saya Ya. ini aja lah sama Bapak. Bukan. Ya, semoga usahanya laku ya, Pak, ya? Habis ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Wah, diborong ya, kek? Hah? Loh, ini Borong. nggak borong. Ngobrol. Ngobrol apa, kek? Ngobrol mau suruh jualin barang yang ini yang udah kedaluarsa. Waduh. Terus kakek bilang apa? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut ditangkap polisi. Malu udah tua. Hidup ya harus jujur sesuai dengan petunjuk agama. Sesuai dengan petunjuk agama. Ya Allah, kakek. Jujur banget, berarti tadi nggak mau diajakin mbak-mbaknya itu berbuat curang ya? Iya. Oke, aku bikinin teh anget ya. Oh nggak usah. Tunggu ya, bentar ya. Biarin Bu, nggak usah. Kakek jual es krim ya? Iya. Oh, tahu nggak? Gara-gara kakek, anak saya sakit. Jadi anak saya itu besok mau lomba nyanyi. Jadi suaranya jadi serak, sakit tenggorokannya kakek. Harusnya kalau musim hujan gini jangan jualan es, kek. Bisa jualan yang lain, kek. Kakek, gimana? Tanggung jawab dong. Ah, saya lihat ini jualan es kayak gini kan nggak bagus. Punya anak saya suaranya hilang. Gimana dong? Bisa nggak jualan yang lain, kek? Mana ya? Gimana? Anak saya tuh jadi korban dianya.
Besok mau tampil. Ini aja kakek mau maghrib masih berjualan Kakek sini. ini minumnya. Kenapa Bu marah-marah? Iya ini Mbak, kakek ini jualan es di sini. Jadi anak saya setiap lewat di sini pasti beli es krim. Jadi dia sakit sekarang. Mungkin anak ibu pas makan belum makan nasi, jadi sakit perutnya. Jadi bukan karena makan. Enggak, pasti gara-gara kakek ini. Karena yang jualan es krim cuman kakek ini di sini. Tapi tadi saya makan nggak kenapa-napa, saya nggak sakit perut. Mungkin ibu cari tukang es krim lain, mungkin salah orang. Saya yakin kakek ini. Kak, nggak boleh jualan es krimnya pada musim hujan. Ini udah mau maghrib juga. Kakek jualan es malam-malam gini. Gimana tambah batuk anak-anak? Saya cuma ngingetin aja. Nggak boleh. Ya kalau gitu ibu ingetin anak ibu aja suruh nggak beli es krim. Sabar banget, tadi kenapa nggak dimarahin aja kek? Biarin. Biarin. Kok biarin sih kek? Mau dia begitu, mau diapain lagi? Kita jawab makin ngeyel. Oh, kakek biar banyak rezekinya ya. Kalau mana ya udah kakek pegang. Kita mau pulang. Kakek mau pulang, ya udah. Tadi aku makan es krim satu berapa? 2000. Satu 2.000 ya? Iya sih lebihin 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ngasih apa gimana? Ngasih ikhlas buat kakek karena kakek baik, baik banget. Bantuin orang, nolongin orang, sabar. Kek. Nih, bingung nggak kek? Ini kita dari tim Pantang Ngemis GTV. Tadi aku di sini sama kakek. Aku ngelihat kakek orangnya sabar, ikhlas, dan yang paling penting kakek itu pantang ngemis walaupun umur kakek sudah tua. Nah, dapat hadiah 1 juta rupiah yang tadi kakek dapetin. Dapat uang 1 juta rupiah dan kakek terima. Senang nggak? Senang. Gila sekali, senang. Oh ya Allah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Kita boleh main ke rumah kakek? Boleh? Boleh? Ayo kita main. Ayo kita ke rumah. Hal terhebat dalam hidup adalah ikhlas memaafkan mereka yang telah menyakiti kita dan bersabar menjalani pahitnya hidup seorang diri. Namun dengan penuh kelapangan dada, kakek Tamami membuka pintu maaf untuk sang anak. Ya, itulah sosok kakek Tamami. Dengan tubuh rentanya, kakek Tamami berjuang seorang diri di tengah keramaian ibu kota.
seakan-akan merasakan sepi di balik hiruk pikuknya jalanan. Menjadi orang yang terabaikan oleh buah hatinya sendiri. Namun kakek tetap bersabar, ikhlas, dan pantang ngemis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kakek tinggal di sini. Iya. Sama siapa? Sama temen. Sama teman-teman Iya, yang teman-teman. satu profesi jadi penjual es krim Iya. juga. Iya. Kakek jadi ganti baju. Iya. Ya udah ganti baju dulu. Assalamualaikum. Iya kek, sini kek. Kita ngobrol-ngobrol. Sini kek, kakek duduk sini. Alhamdulillah, kakek. Jadi kakek di sini tinggalnya sama teman-teman Sama teman. penjual es krim juga. Iya. Ada berapa orang kek yang tinggal di sini? Ada 4 orang. 4 orang. Iya. Tidurnya di sini nih di ubin. Iya. Nggak pakai kasur. Pakai. Ini aja. Iya. Tadi kakek cerita kalau kakek deket sama cucu kakek. Iya. Ada di sini apa nggak cucunya? Ada. Ada ya? Boleh nggak dipanggilin biar ikutan ngobrol? Siapa namanya? Kaila. Kayla boleh dipanggilin? Oh ini. Oh. Sini sayang. Sini. Ini Kayla ya. Iya. Cucunya kakek Tamami. Kalau Kayla emang tinggalnya di mana? Di dekat pasar Timbul. Pasar Timbul. Oh jauh dari sini. Ya, Jalan kaki. Iya. Apa naik angkot? jalan kaki. Jalan kaki. Kakek ceritain sama Kayla tadi dapat apa biar Kayla seneng, biar tahu. Mbak Sati dikasih duit sama ibu ini. Bisa bakal beli apa-apa nanti. Alhamdulillah. Kayla, kata kakek, Kayla sering nemenin kakek jualan ya? Iya. Oh, emang Kayla nggak sekolah? Sekolah. Kelas berapa sekolah? Kelas 4. Kalau ibunya Kayla suka jengukin kakek nggak? Sering. Kasian nggak lihat kakek jualan? Kasihan. Anak-anak yang lain gimana? Nggak ada yang mau tahu gitu. Anak kakek semua ada berapa? Ada 4. Berarti yang 3 tidak pernah jenguk kakek, Ya. tidak pernah kesini. Iya. Iya. Tahu nggak kenapa alasannya mereka tidak menjenguk kakek atau tidak bersilaturahmi sama kakek? Karena ini kali ya, karena apa? Merasa orang tuanya tidak bisa memberikan sesuatu yang memuaskan hati dia mungkin. Suka kangen nggak kayak sama mereka? Ya perasaan kangen sih ada aja, soalnya orang tua itu kasih sayangnya kepada anak tidak ada putusnya. Mudah-mudahan nanti mereka ada waktunya kek bisa jengukin kakek ya, bisa Iya. kesini. Ya iyalah, Ya.
Kenapa Kayla mau bantuin kakek sehari-hari? Soalnya kakek sendirian. Suka sedih nggak ngeliat kakek kerja setiap hari? Sedih. Emang Kayla cita-citanya apa sih? Menjadi guru. Oh, Masya Allah, kayak cucunya mau jadi guru ya. Doain biar ada jalannya, biar bisa nyenengin mama, papa, kakek Insya Allah. ya. Kakek sayang nggak sama Kayla? Saya. Kenapa kakek sedih banget ngomongin Kayla? Ya, satu-satunya yang bisa diajak komunikasi, bisa diajak merasakan jerih payahnya orang hidup, susahnya orang hidup. Jadi Kayla ini tempat kakek ngobrol, Iya. cerita, ya. Seneng nggak jadi tempat curhatnya kakek? Senang. Seneng. Iya. Kalau yang beli beras di rumah biasanya siapa? Mama. Mama buat di rumah. Kalau kakek makan sehari-hari gimana sayang? Kadang beli di warteg, kadang makan di rumah. Oh gitu. Kita punya hadiah buat Kayla, buat kakek ya. Semoga ini seneng menerimanya, bermanfaat buat Kayla juga kakek. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali, bahagia sekali ketika tim membawakan sembako buat kakek dan Kayla. Luar biasa, kakek sampai meneteskan air mata. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Semoga bisa dibalas oleh Yang Kuasa. Amin. Kayla senang nggak? Senang ya, semoga bermanfaat ya. Selama jualan es krim, ada keluhan apa yang kakek rasain? Sakit atau apa? Nggak begitu mengeluh, dibawa perasaan dengan perasaan senang. Kita jualan sedapat-dapatnya, tapi halal. Jadi kita kerjakan segala sesuatu dengan perasaan senang. Alhamdulillah. Allah, kenapa nangis sayang? Karena Kayla kangen sama kakek. Sayang banget sama Kayla ya. Iya. Masya Allah. Di usia kakek yang sekarang, kakek masih semangat buat jualan, masih semangat buat ngayuh sepeda. Mungkin ada cara lain yang bisa membuat kakek jauh lebih banyak penghasilannya. Contohnya ngemis. Kenapa kakek nggak mau ngemis? Soalnya kurang pas di hati kali. Punya penghasilan gede tapi kalau tidak mengenakkan di hati ya akhirnya jadi penyakit. Ada nggak keinginan yang belum tercapai kayak? Banyak, tapi kehendak Yang Kuasa nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apa adanya harus kita terima. Mudah-mudahan hadiah ini bisa bikin kakek tambah semangat hidupnya, tambah bahagia hidupnya, Iya. ya, nggak mikir yang aneh-aneh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
sepeda. Seneng nggak kek? Iya. Buat gantiin sepeda kakek yang lama. Iya. Sudah berapa tahun sepeda yang kakek pakai sekarang ini? Nggak ada 20 tahun. Ya. Masya Allah, 20 tahun. Iya. Kalau istri kakek sudah berapa lama meninggal? Udah lama. Ketika ibu masih ada, anak-anak masih suka kesini atau enggak? Enggak. Di saat ibu masih ada pun, anak-anak tidak pernah kesini. Tapi mereka tahu rumah kakek kan? Tahu. Atau mungkin kakek dulu pernah berselisih paham atau seperti apa sehingga mereka tidak pernah bersilaturahmi sama kakek atau gimana? Kemungkinan ada salah pahamnya. Tapi bila ada kesempatan anak-anak kesini minta maaf sama kakek, apa sikap kakek? Ya, setiap yang minta maaf harus dimaafkan. Segede apapun dosanya atau kesalahannya. Jadi bila mereka kesini, Iya. kakek dengan lapang dada, dengan senang hati, dengan pintu terbuka, Iya. kakek terima mereka, Iya. ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka hari ini nonton, ya, terbuka pintu hatinya, cair rasa marahnya, bisa ketemu sama kakek. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa buat tambahan modal kakek, bisa jualan mainan seperti cita-cita kakek, dan bisa merubah kehidupan kakek menjadi jauh lebih baik. Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada GTV. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Belajar yang pintar, mudah-mudahan Kaila bisa ngebanggain kakek. Ya. Kesabaran yang sangat luar biasa yang kakek Tamami punya, terpisah bertahun-tahun mungkin dengan anaknya yang sampai Iya. sekarang belum bisa ketemu. Mudah-mudahan kalian di sana sehat dan ada waktu bisa ketemu sama kakek. Sebesar apapun kesalahannya, jika ia meminta maaf, pasti dibukakan pintu maaf. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang kesabaran. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia Alata, sampai jumpa. Alhamdulillah, ya Allah, aku pamit ya kek, sehat-sehat ya, jagain kakek ya, sekolah yang pintar, ya. Menurut saya Bapak Tamami pantas mendapatkan hadiah dari tim Pantang Ngemis karena Bapak Tamami cukup penyabar dan bersemangat untuk bekerja. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV. Pak Tamami orangnya penyabar, oleh karena itu dia pantas mendapatkan hadiah dari Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.